para pembeli supaya terkecoh sehingga dia menawar lebih tinggi sedikit dan dikasihkan. Nah, itu yang kemudian praktek yang dilarang. Tetapi apakah praktek najasi hanya itu? Tidak. Intinya najasi itu adalah pengelabuhan terhadap pembeli atau pengelabuhan terhadap penjual. Ya. Salah satunya adalah praktek najasi yang paling sering dilakukan di zaman kita ini, terutama dilakukan oleh para pedagang modern di mal-mal, adalah jual beli najasi dengan kedok diskon, Ibu. Paham? Dengan kedok diskon. Ya. Menjual dengan diskon secara hukumnya mubah, boleh. Ya. Diskon, jual barang diskon 95%. Boleh nggak Ibu? Boleh ya. Ya, karena diskon 100% juga boleh. Ya. Nah, maka menjual barang dengan kedok diskon itu tidak diperbolehkan ketika diskon. Ya, minum dulu. Minum. Ya. Ini ujian bapak-bapak ya. Cuma itu menyatakan Allah tentang najasi. Ya. Jual beli dengan kedok diskon. Oh ya. Ya, mohon maaf ini iklannya terlalu panjang. Sama yang dimuliakan Allah tentang jual beli najasi. Bagaimana bentuk najasi yang dilakukan? Salah satu bentuknya adalah yaitu itu apa? Salah satu bentuknya adalah menjual dengan kedok diskon, yaitu sebelum didiskon besar harganya dinaikkan terlebih dahulu. Ya. Misalkan dia jual harga 100.000 dengan diskon 10%. Tetapi untuk menarik konsumen dia diskon 75%. Tapi sebelum didiskon 75%, maka dia naikkan harganya jadi 180.000. Baru didiskon 75%. Nah, praktek ini oleh para ulama, salah satunya Syekh Muhammad Ibnu Shalih, itu termasuk praktek yang haram dan dia masuk kategori najasi. Ya. Nah, maka praktek itu dilarang dalam Islam. Ya. Ya, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana praktek najasi itu dilakukan. Ya. Kenapa? Karena konsumen ketika mendapati harga produk itu mahal dan didiskon dengan besar-besaran, apa yang ada di benak konsumen, Ibu? Kesempatan, ya atau tidak? Ini barang harganya mahal dan sedang didiskon besar-besaran. Maka dia akan condong untuk membelinya. Ya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang ada diskon penipuan, Ibu-ibu. Paham? Misalkan ya, ini pengalaman saja. Ya. Saya itu datang ke sebuah mall, niatnya beli baju koko, Ibu-ibu ya. Di salah satu mall Islam, berlabel Islam. Ya. Kemudian ketika sampai di sana, baru di pintu gerbang, saya itu ditawari kompor listrik. Paham? Kompor listrik. Harganya
4 jutaan. Kalau tidak salah 4 atau 5 jutaan lah. Ya, saya lupa. Lalu kata dia, Pak, ini ada kesempatan kok mahal sekali kompor listrik. Ini satu paket, Pak. Jadi kompor listrik, kemudian juicer dan sebagainya. Ada beberapa produk itu. 3 kalau tidak salah. Nah, ini harganya 5 jutaan. Tapi di sini ada diskon, Pak. Diskonnya itu 10%, 20%, 50% dan VIP. Kalau Bapak dapat diskon VIP cukup bayarnya 2 jutaan saja. Maka saya waktu itu nggak tertarik. Ya jamaah dimuliakan Allah, ini tentang praktek tersebut. Ketika saya diminta, Pak dicoba aja Pak untuk ngambil diskon. Jadi diskonnya itu suruh ngambil dengan diundi. Ya. Ketika diambil, dibuka ternyata VIP. Ya. Maka si penjualnya malah bingung. Maaf Pak, untuk VIP ternyata sudah ada yang dapat. Setiap daerah hanya 1 orang punya kesempatan. Tapi kok ini keluar lagi ya? Dia tanya begitu. Dia ribut itu sama sesama penjual. Padahal isi kotaknya itu VIP semua ibu-ibu. Oh iya, inilah strategi cara untuk mengelabui konsumen. Kenapa? Karena ternyata barang itu, padahal barangnya itu kompor listriknya ringan. Kemudian juicernya sudah rusak sekarang. Ya. Betul, kualitasnya nggak begitu bagus. Kalau di total beli totalnya itu paling 1,5 juta kemungkinan. Karena waktu itu ketika saya pulang, saya datang ke tempat saudara saya, kakak saya, itu ternyata juga punya kompor listrik. Mereknya jauh lebih merek terkenal. Kalau lampu itu paling terkenal ibu-ibu ya. Itu mereknya itu. Harganya cuma Rp800.000. Paham? Ya, itu sudah merek terkenal. Ini mereknya tidak terkenal, barangnya juga kualitasnya jauh dari bermerek. Itu total. Jadi andai kan coba kalau dia jualan dengan standar merek seperti itu nggak terkenal, kualitasnya jauh di bawah yang lain, maka kalau dijual paling 1.200.000 atau 1.500.000 total dari kompor listrik dan juicer dan sebagainya. Itu totalnya paling 1,5. Coba dia tawarkan langsung 1,5. Apa yang beli? Nggak ada. Tapi harganya dinaikkan jadi 5 juta, ya atau tidak? Seolah-olah barang itu harganya mahal. Lalu ketika kita ngambil diskon, ternyata kita dapat VIP. Paham atau tidak? Dan sehingga dalam benak kita, kapan lagi saya untuk mendapatkan diskon yang besar? Itu pengelabuan. Strategi penjualan seperti ini adalah penipuan dan itu bentuk najasi. Coba siapa yang membeli dengan model seperti itu pernah membeli? Saya pribadi saya kena ya. Ada yang membeli di sini? Oh enggak ada, hampir kena. Oh hampir ya. Kok saya bisa kena juga heran saya. Ya. Karena waktu itu saya berpikirnya, oh kompor listrik, kasihan istri saya waktu itu kalau saya pas pergi gasnya habis, saya kan pakainya blue gas ya. Karena kalau selain blue gas yang melon 3 kilo itu kan ada tulisannya itu. Apa tulisannya ibu? Hanya untuk orang miskin. Berarti kita boleh pakai enggak? Lah maka saya kemudian terpikir udah nyenangkan istri, saya beli kompor listrik tadi dan sebagainya harga 2.500.000. Nah, tapi ternyata saya diberitahu waktu itu disampaikan ke saya, ini Pak, satu daerah itu sebenarnya cuma 1 orang. Saya ngisi di Karanganyar, jadi Karanganyar itu hanya 1 orang. Kebetulan saya KTP saya Solo sudah ada yang dapat. Ini kemudian mereka rembukan, akhirnya saya diteleponkan ke pimpinan pusat katanya gitu. Kemudian diteleponkan, Pak ini gimana? Betul Pak begini. Ya Pak asli Pak, ini bukan tulisan tangan tapi VIP-nya tulisannya komputer. Oh berarti betul Pak, ini kesalahan kami, seharusnya satu daerah itu cuma 1 orang saja. Kan begitu?
Lah kemudian udah ini karena kesalahan kami, enggak apa-apa Pak, ini kesempatan jenengan. Wong saya itu waktu itu disampaikan, jenengan mimpi apa tadi malam kok bisa dapat VIP kan gitu. Ya kan? Wah, ini penipuannya luar biasa. Maka saya kemudian makin melambung ya atau tidak? Oh, kapan ini saya dapat VIP kan? Akhirnya saya bayar 2 juta lebih. 2 juta berapa saya lupa. Nah, tapi ternyata itu adalah kodok penipuan. Buktinya waktu saya ngisi di Karanganyar, di Jaten itu, saya sampaikan warga Karanganyar siapa? Hampir semuanya warga Karanganyar. Saya sampaikan yang pernah ikut terlibat dalam jual beli kompor listrik seperti ini. Saya jelaskan rinci seperti tadi, lebih rinci lagi. Mengatakan coba yang kena ngacungkan jari ada 5-6 orang. Pada satu Karanganyar ibu-ibu. Bayangkan. Itu sudah hal, dan dia sebutkan PT penjualnya sama. Nah, itu adalah penipuan. Itulah cara mereka dalam berdagang. Oh, kadang-kadang kita lewat. Saya pernah lewat itu. Ketika ada seminar di UGM saya lewat, ada orang datang, Pak selamat ya Pak ya, mas itu, kenapa mas? Bapak dapat waktu itu apa, handphone atau apalah, saya lupa, gratis Pak, gratis? Iya Pak, ini handphonenya. Ya sudah alhamdulillah saya terima, tapi Pak syaratnya jangan ke sana dulu kan begitu kan? Lo ngapain ke sana? Ya nanti ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk bisa didapatkan. Wah ini cara orang menarik untuk membeli kan begitu. Maka saya sampaikan, mohon maaf mas, saya baru repot, saya mau ada kajian seminar, saya kalau jenengan kasih, saya terima sekarang, saya bawa sekarang ya tidak. Kalau enggak ya sudah saya tinggalkan. Wah betul Pak ini buat Bapak, tapi Bapak harus ke sana dulu untuk menyelesaikan syarat-syarat untuk mendapatkan handphone tersebut. Wah saya nggak bisa. Itulah cara orang untuk melakukan penipuan. Ya, maka hal ini dilarang dalam Islam. Maka jualah secara wajar, secara normal. Maka jual beli najasi ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam lelang, ya, dalam lelang itu juga terjadi, ibu. Apa? Baik yang dilakukan oleh pelaksana lelang maupun peserta lelang itu bisa dilakukan dua-duanya. Pertama, pelaksana lelang. Dia kirim orang-orang untuk pura-pura menawar ya atau tidak, sehingga orang terkecoh untuk menawar. Itu praktek yang cukup banyak dilakukan. Praktek yang tidak kalah dilakukan oleh pembeli atau peserta lelang itu juga ada caranya. Saya nggak ngajari, sekali lagi ya, jangan ditiru. Nanti saya dapat dosa jariah. Saya menyampaikan hanya sebuah informasi saja. Karena saya punya teman, tiap pelelangan dia ikut. Di Jakarta, di Semarang, di Bandung, pokoknya dia ikut terus. Dan jarang menang ibu, paham? Saya katakan, apa enggak rugi transport? Oh enggak Ustadz, justru kami kalah dapat duit. Kok bisa ibu? Iya, caranya begini, misalkan. Saya pemerintah misalkan ya, sedang melelang mobil dinas Avanza misalkan, second umur 5 tahun, ada 10 unit. Ya. Kalau kulaan di luar itu harga kulaannya 100 juta. Kulaan mobil seperti itu di luar itu 100 juta. Dibuka lelang harga 40 juta misalkan. Maka ternyata peserta lelang semua yang ikut itu sudah sepakat terlebih dahulu. Tidak boleh nanti menaikkan di atas 60 juta, paham? Lalu siapa yang dimenangkan lelang? Maka diundi di antara mereka sendiri. Nanti misalkan menang salah seorang, dah kamu yang menang ya, berarti nanti semua pokoknya jangan sampai di atas 60 juta, nanti saya yang paling tinggi 60 juta 500 misalkan, atau 60 juta, yang lain 59 juta 100 dan seterusnya. Maka setelah nggak ada yang tinggi, kan menang sih yang dimenangkan tadi oleh peserta. Nanti selisih harga normal dengan harga perolehan, harga normal kulaan kan 100 juta. Harga perolehan nyata 60 juta. Maka selisihnya berapa? 40 juta. Ada 10 unit. Maka 40 juta dibagi 2. 20 juta jadi haknya pemenang lelang. Yang 20 juta kali 10 unit 200 juta itu haknya peserta yang kalah lelang. Jadi yang menang tadi itu harus membayar 200 juta dibagi peserta yang ada. Paham? Dan ini sudah umum dilakukan. Karena saya punya sahabat karib, dia sering ikut lelang, praktek yang dilakukan seperti ini. Nah praktek ini hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau sepakatnya cuma sekelompok orang, masih ada kesempatan orang menaikkan, itu nggak ada masalah.
Tapi kalau seluruhnya sepakat, itu merugikan yang melaksanakan lelang. Ini tidak boleh. Ya. Meskipun nanti penjelasan tentang masalah lelang masih panjang. Ya. Lama jamaah dimuliakan Allah, ini praktek najasi dalam pelelangan. Yang ketiga, sudah jam berapa Ibu? Sembilan 9.25 ya. Yang ketiga, salah satu bentuk praktek yang dilarang yaitu bai'ul inah, jual beli inah. Inah, apa itu inah? Inah, ain mata ya, atau barang, sesuatu harta. Jual beli inah itu adalah hutang piutang yang disamarkan. Samarkan itu bukan tempat kelahirannya Imam Bukhari ya. Disamarkan itu apa namanya? Dikamuflase, paham? Tahu kamuflase Ibu? Tahu nggih? Utang piutang yang dikamuflase atau dikaburkan seolah-olah dia jual beli, ya, seolah-olah jual beli. Padahal hakikatnya utang piutang. Ini contoh penjelasan sederhana demikian. Contohnya saya beritahukan. Saya mendapatkan satu lembaga BMT, ya, itu ternyata melakukan praktek inah. Contoh, biasanya standarnya kan nasabah ketika menyukai satu barang, maka barangnya kan tidak boleh ditawar dulu, paham? Dia nggak punya duit, misalkan dia suka satu rumah itu nggak boleh ditawar. Kalau sudah ditawar deal dengan pemiliknya, baru dia ajukan ke bank, mau akad apapun nggak bisa kecuali utang piutang, paham? Dan nggak boleh minta tambahan, karena sudah deal. Kecuali kalau dia suka rumah, sudah lihat cocok, baru dia ajukan ke bank. Bank mau nggak beli rumah itu? Saya belum tawar sama sekali, saya belum DP, saya belum inden. Oke, dibeli oleh bank. Setelah dibeli bank, selesai jadi milik bank, maka dijual ke orang tadi. Tapi tidak boleh dipaksa harus membelinya, tidak. Nah nanti kalau nggak ada yang beli, itu resiko kulaan, ya atau tidak? Nah maka itu baru dibolehkan menurut jumhur ulama, ya. Kecuali Imam Malik, ya. Tapi jumhur ulama membolehkan, termasuk Imam Syafi'i membolehkan. Maka, tapi dengan syarat tidak boleh deal dulu dengan pemiliknya. Paham? Apalagi di DP. Kalau deal dulu apalagi di DP, itu sama saja bank bayari kekurangannya, paham? Sehingga kalau bank itu menambahkan nilainya dengan alasan jual beli, maka itu nilai tambahannya riba, tidak boleh. Paham? Nah, sekarang ada lembaga keuangan yang dia itu misalkan datang orang. Oh ya,